Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy. A few moments later. Seharusnya kita tidak diadili, tetapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Kok tetap jangan laporin saya? Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Gimana kabar kawan-kawan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita akan menampilkan beberapa video, di antaranya Egy Sujana CS yang mengklaim kalau mereka sedang happy setelah dilaporkan Pak Joko Widodo. Faktanya Egy Sujana CS ini tak terima telah dilaporkan oleh Pak Jokowi ke Polda. Bahkan gerombolan ini menyewa pengacara untuk untuk bisa lepas dari jeratan masuk bui. Dan di video selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari teman Pak Joko Widodo, teman satu kampus, teman satu kelas, dan teman satu wisuda dengan Pak Jokowi. Teman Pak Jokowi ini bilang siap apabila ditunjuk sebagai saksi di persidangan ijazah Pak Joko Widodo. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Jadi kalau misalnya diuji forensik silahkan ya, kami itu. Dan tapi diingat yang pertama, saksi sejarah bahwa Pak Jokowi kuliah itu memang banyak, masih 67 orang ya. Dari 88 orang yang kuliah, kemudian yang tersisa sampai sekarang ini 67 orang itu sebenarnya masih siap untuk menunjukkan keaslian ijazahnya masing-masing dan silahkan dibandingkan. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah lembaga sebagai penerbit dari ijazah ini sudah menyatakan bahwa ijazah itu memang asli dan memang benar bahwa Pak Jokowi itu kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Mungkin Pak Andi mau menyapa Pak Jokowi dalam kesempatan ini, mungkin sebagai teman ya, mohon maaf Pak Andi. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih. Kalau mudah-mudahan Pak Jokowi juga menonton acara ini ya. Kami sebenarnya tuh siap memberikan kesaksian. Tentu saja kesaksiannya adalah kesaksian sejarah bagaimana Bapak kuliah dan bagaimana juga Bapak wisuda. Karena kebetulan saya dengan Bapak itu termasuk yang wisuda bersama, yaitu tanggal 5 November tahun 1985. Jadi saya adalah salah satu saksi dari 67 teman-teman yang sampai sekarang ini masih ada. Nah, memang penyelesaian secara hukum barangkali kami juga siap ya untuk menjadi saksinya gitu. Yang akan dimulai dari Dr. Roy Suryo agar bisa Risman, Roy Suryo, Egy Sujana, dan Tipa mulai panik. Sudah mulai sewa pengacara supaya bisa terhindar dari bui, dari penjara. menandatangani. Ya, silakan media untuk Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan keinginan kita semua ya untuk tetap menegakkan kebenaran. Jadi saya mulai menandatangani ini dan terima kasih kepada TPUA yang telah menginisiasi surat ini ya gitu, surat kuasa, dan juga terima kasih kepada teman-teman lain yang juga akan membela kami. Jadi istilahnya ini kami semua bergerak bersama dan dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Ya, satu lagi ya. Sibuk ngurusin ijazah orang, akhirnya disibukkan juga oleh ulah mereka sendiri ya. Selanjutnya Dr. Rismon Sianipar. Kata pengantarnya idem saja ya. Ya. Sudah diwakili oleh Pak Roy. Ya, sebelah. Terima kasih atas tim TPUA yang dipimpin oleh sehat selalu. Ya. Amin ya. Perjuangan masih panjang. Terima kasih Brother Rismon. Ya. Ya. Ya.
Ya, oke. Kemudian Ya. Profesor Dr. Haji Egy Sujana juga ikut menandatanganin kuasa karena beliau terakhir dilaporkan oleh Jokowi. Inisial ES. Negara ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ya, kurang ini siapa sih? Egy Sujana ini siapa sih? Rizmon Hasiholan ini siapa sih? Roy Suryo ini siapa sih? Tifauziah Tiasuma ini siapa? Orang yang mencintai Indonesia. Orang yang mencintai Indonesia. Orang mencintai Indonesia nggak bikin gaduh, nggak bikin rusuh. Ya Bu, maaf ya Bu. Anda mewakili rakyat yang mana? Ya. Itu pada undang-undang perlindungan data pribadi, ya, ijazah itu data pribadi. Nah ini Teguh Afriandi, Direktur PT SE, penyelenggara sistem transaksi elektronik, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Nah di sini Teguh Afriandi ini menjelaskan ya seperti apa sebetulnya wajib atau tidak wajibnya seseorang itu menunjukkan ijazah aslinya ke publik. Nah, untuk selengkapnya kita simak dulu videonya. Apakah boleh dibagikan? Boleh dengan harus ada legal basis. Apa legal basisnya dalam undang-undang data pribadi ketika data dibagikan? Pertama adalah consent, explicit consent. Ada kesediaan, persetujuan dari subjek data untuk memberikan. Kalau nggak ada persetujuan, bagaimana? Bisa juga dengan legal obligation. Satu aturan hukum yang memaksa seseorang harus memberikan. Itu bisa dilakukan. Ada juga aspek kontraktual basis. Karena secara kontraktual harus diberikan, ya diberikan. Bapak Ibu keterima kerja, menunjukkan ijazah, Bapak Ibu tunjukkan. Meskipun itu data pribadi. Ada juga legitimate interest. Karena kepentingan tertentu yang mau tidak mau harus ditunjukkan. Karena menyangkut kerugian ataupun dampak ekonomi yang lebih besar misalnya. Boleh. Tapi itu sifatnya harus dengan assessment dan bukan kegiatan berulang. Seorang ahli bisa menyatakan suatu dokumen. Jelas ya. Nggak segampang itu menunjukkan ijazah kita kepada orang yang meminta. Harus ada alasan yang tepat. Dan tak segampang itulah seperti yang dijelaskan oleh Bapak siapa tadi ya dari Kementerian Komdigi. Palsu, ini fix, absolut. Untuk apa ada sidang? Izin state video ini ya. Guys. Tak kasih tahu ya guys. Seseorang dikatakan pakar itu apabila S2, S3, atau S1, S2, S3 itu keilmuannya sama guys. Misalnya seorang pakar telematika di mana S1-nya ilmu telematika, S2-nya ilmu telematika, S3-nya ilmu telematika dan dia mengajar S1, S2, S3 telematika. Itu baru dikatakan pakar guys. Lah sekarang Roy Suryo S1-nya aja ilmu komunikasi. S2-nya magister kesehatan. Memang di UGM. Tapi keilmuannya bukan telematika. Dari mana guys dia dikatakan pakar? Seorang pakar, seorang ahli, dia bisa memetakan apa yang akan terjadi nanti kalau dia melakukan segala sesuatu. Dia tahu sanksi-sanksinya. Saat ini mungkin dia berusaha tampak pintar dengan menghafalkan ayat-ayat, pasal-pasal yang ada di undang-undang yang sedang membelit atau mengancam beliau. Namun guys, dia juga bukan ahli hukum. Kalau cuman mau belajar, siapapun bisa. Tinggal baca aja banyak. SMA nggak pakai kuliah juga bisa tahu tentang pasal-pasal yang ada di hukum pidana maupun perdata. Jadi nggak usah heran kalau Roy Suryo itu pintar ngomong, karena dia memang belajar bagaimana cara berkomunikasi, baik komunikasi personal maupun komunikasi publik. Paham ya guys? Paham ya? Jangan ikut-ikutan resek ya, jangan ikut-ikutan gaduh. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus tahu bahwa ini adalah presiden buruk buat para pejabat ke depannya, buat kita rakyat jelata ke depannya. Karena kalau ingin menghancurkan seseorang, kita dipaksa harus memperlihatkan beberapa hal yang penting dan itu privasi kita. Misalkan SIM, KTP, ijazah, surat nikah. Bukan sampulnya surat nikah ya, tapi isinya surat nikah. Sertifikat tanah.
sertifikat rumah, ya, termasuk kartu keluarga. Itu adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh diumbar-umbar di publik. Ingat ya guys, ini privasi. Tidak boleh ada siapapun memaksa-maksa, apalagi yang dipaksa seorang pejabat yang paling tinggi, yang pernah berjasa untuk Indonesia. Pernah membangun ribuan kilometer jalan tol, pernah membangun puluhan jembatan, pernah membangun puluhan bendungan, pernah membangun puluhan bandara. Dan membagikan kartu Indonesia Pintar ke orang-orang yang menengah ke bawah, kategori miskin, sehingga mereka bisa kuliah, bisa mengenyam bangku kuliah yang dulu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang punya uang. Tapi sekarang orang tidak punya uang pun bisa kuliah gratis. Gara-gara siapa guys? Gara-gara Bapak Jokowi. Paham ya guys? Paham kan? Jadi jangan lagi Anda dibodoh-bodohi dengan kata-kata bahwa Roy Suryo adalah pakar karena dia pakar abal-abal. Kenapa saya berani berbicara seperti itu? Justru saya harus jujur, sebagai akademisi saya mempertanyakan kepakarannya Roy Suryo. Kenapa kok ditulis pakar? Karena dia mantan menteri. Saya yakin Pak SBY itu menyesal semenyesal-menyesalnya sudah memilih Bapak Roy Suryo jadi menteri saat itu. Paham kan guys? Salam sukses. Dengan hormat, itulah poin-poin penting seharusnya kita tidak diadili. Karena saya advokat, punya imunitas hukum pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Tetapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Pertanyaan serius saya, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda ngerti hukum apa enggak sih? Iya dong. Karena dia telah bersumpah loh waktu presiden 2 kali. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu ada di pasal 9 UUD 45. Sudah dia ucap, di belakangnya pakai Al-Quran. Kok ini undang-undang sudah ada pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dia nggak taatin. Kok tetap jadi laporin saya? Ya Allah. Menanggapi si siapa Egy Sujana ini ya, itu kan pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, ya. Pak Jokowi ngerti hukum, makanya tidak melaporin kalian, ya. Setelah Pak Jokowi nggak lagi menjabat presiden, makanya kalian dilaporin. Dah jelas. Saya bercakap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye bye.